Hmm, kan Mas Mario kan tahu ya di Kristen itu boleh minum apa boleh Alkohol, minum alkohol, terus boleh makan makan babi. babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu Bukan kan. satu minggu, saya Katolik cuma setahun empat Oh, kali. setahun 4 kali. Empat kali Oh. beneran. Nggak bohong saya. Sedangkan kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu Hmm, gitu kan, setiap hari 5 kali. Terus nggak boleh apa namanya minuman alkohol, nggak boleh makan babi, terus harus puasa juga kan ya. iya, Berarti kan otomatis lebih susah di Islam dong daripada iya. di Kristen gitu. Hmm. Tapi kenapa kok Mas Mario masih tetap bertekad menjalankan agama Islam yang tidak mudah? Nah, saya bertekad dong karena saya ingin masuk surga. Jelas agama Katolik itu di ini. Coba aja sekarang ibu sekarang cari sekarang di Bible atau dan lain sebagainya. Ada nggak sekarang? Aku tantang nih umat Katolik nih, khususnya Kristen Katolik nih, bukan Kristen yang lain ya, yang Katolik nih. Ada nggak yang bisa menghafal Bible-nya? Nggak sih, nggak bakal ada. Satu bait aja tantang, nggak ada yang bisa menghafal Bible-nya di luar kepala. Terus tambahan satu hal lagi. Apakah Yesus pernah memerintahkan agama Katolik? Orang Yesus aja di Alkitab aja tidak tahu, menahu kok soal Vatikan. Orang-orang Katolik jalan-jalannya ke Vatikan pasti kalau jadi pastor dan lain sebagainya. Mana ada? Yesus Kristus suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu, dan Iya. udah dipindahin kiblatnya yang kedua ke yang sekarang ke Arab Saudi untuk umroh dan haji ke Makkah dan Madinah. Shalom saudaraku. Jadi saudara ini dulu orang Kristen, terus menikah sama orang Muslim, masuk Muslim, terus kembali lagi ke Kristen. Pertanyaannya apakah diterima kembali? Nah ini ceritanya sama nih dengan hubungan saya sama suami. Jadi saya dulu orang Muslim yang fanatik, suami juga orang Kristen. Tetapi saat menikah dengan saya, dia masuk Islam, saudara. Ya, pernah sekali waktu dia membicarakan tentang Yesus kepada saya. Namun saya katakan, kalau kamu sekali lagi berbicara tentang Yesus, kita cerai. Nah, namun saya mengalami perjumpaan melalui mimpi dan penglihatan. Dan menghantarkan saya untuk membaca Taurat dan Injil. Setelah saya membaca Taurat dan Injil, dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengerti, saya paham, oh ternyata jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Akhirnya saya memberi diri untuk dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dan saya sama suami pun sekarang sama-sama satu iman. Nah, apa yang terjadi setelah suami sekarang kembali lagi ke Kristen? Dia bertobat, saudara. Ya, dia melakukan betul-betul menunjukkan kepada Allah bahwa dia betul-betul bertobat dengan setiap hari mencari kemuliaan Allah, ya, membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia juga mengambil bagian puasa untuk Tuhan gitu loh, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, dia menunjukkan dirinya bahwa dia betul-betul bertobat, saudara. Di dalam Ibrani 4 di Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6, firman Tuhan berkata, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka bumi. Jadi saudara, saat saudara itu dulu meninggalkan iman kepercayaan saudara, saudara kehilangan keselamatan. Saat saudara sekarang kembali lagi, saudara mendapatkan keselamatan itu kembali. Nah, memang apostasi atau murtad itu sesuatu hal yang berat, saudara. Tetapi Tuhan masih mau memberikan kesempatan dengan saudara bertobat. Jadi dalam hal ini, saudara, pertobatan yang dimaksud adalah saudara itu benar-benar menyesal dan berkomitmen untuk tidak meninggalkan Allah, ya. Di dalam Yesaya 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berpekara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Jadi saudara, saat saudara sekarang betul-betul kembali lagi, jangan pernah saudara murtad lagi, dan betul-betullah menunjukkan bahwa saudara mencari kemuliaan